9 juta ton bukan hanya sekadar angka. Ini bukti kalau Indonesia termasuk raksasa produksi pisang. Tapi di balik itu ada fakta pahitnya. Menurut Bappenas dan laporan World Bank, bahwa Indonesia kehilangan 23 hingga 48 juta ton makanan per tahun akibat food loss dan waste. Dalam komoditas pisang, kerusakan rantai pasok pisang bisa mencapai 30%. Rantai pasok kita sekarang itu seperti labirin gelap. Petani tidak tahu harga, hotel, restoran, dan kafe tidak tahu dari mana pisang mereka berasal. Kita tidak butuh aplikasi baru, kita butuh transparansi. Di sini, tim Trexo hadir merancang Banana Trace, sebuah ekosistem aset-like yang mengintegrasikan seluruh nilai pisang melalui traceability and quality assurance. Lalu, kenapa ini mendesak? Secara makro, dukungan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan jadi angin segar secara politik. Secara ekonomi, kerugian ekonomi akibat food loss di Indonesia mencapai 542 triliun per tahun. Angka ini terlalu besar untuk dibiarkan. Kita lihat dari sisi sosial dan conscious consumption. Menurut laporan Euromonitor, menunjukkan konsumen kini lebih kritis soal keamanan pangan. Makanya teknologi cloud dan QR code jadi kunci. Dari environmental, kita mendukung target SDGs 12.3 untuk memotong setengah limbah pangan global. Semua ini kita ikat dalam koridor legal melalui sertifikasi Prima 3 berdasarkan Permentan nomor 53 tahun 2018 untuk menjamin produk bebas residu pestisida. Fondasi makro inilah yang bikin model bisnis kita jadi punya landasan hukum dan pasar yang kuat. Nah, setelah kita paham kondisi makronya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Banana Trace ini bisa membedah masalah itu menjadi solusi nyata. Nah, kita bisa lihat dari value proposition canvas. Intinya, industri horeca itu sering pusing sama kualitas pisang yang nggak stabil dan asal-usul barangnya itu nggak jelas. Nah, di sini Banana Trace hadir sebagai pan-lever. Nah, kita nggak cuman jual pisang, tapi juga jual kepastian. Lewat sistem traceability and quality assurance, kita menjamin klien mendapatkan produk grade A yang aman dan bisa dilacak datanya secara transparan. 1, 2, 3. Slide pertama pada aplikasi petani adalah untuk menambahkan lahan. Di sini adalah input sebagai petani untuk menambahkan sektor variasi pisang dan titik koordinat yang akan ada. Setelah itu akan tersimpan di dashboard utama. Selanjutnya adalah untuk menginput hasil panen, yang dimana terdapat jumlah jenis pisang, tanggal masuk, tanggal panennya, berat, dan harga yang ingin dijual berapa. Nanti setelah semuanya tercover, terisi, maka label barcode akan muncul di bawahnya. Selanjutnya, ini adalah history yang dimana hasil panen yang sudah di-input. Terakhir adalah dashboard. Punya teknologi yang secanggih itu tentu butuh strategi akuisisi yang presisi. Kami menggunakan pendekatan market penetration dari Unsoftmetric. Kita fokuskan ke pilot project di Jawa Barat yang merupakan sentra pisang nasional sebelum ekspansi. Kita sasar segmen B2B premium yang punya standar ketat terhadap keamanan pangan. Secara struktur, kita bergerak ramping. Ada tim manajemen lapangan yang mendampingi petani sesuai SOP, ada tim IT yang jaga stabilitas platform, dan ada tim manajemen keuangan. Semua bergerak berdasarkan KPI yang terukur, terutama untuk menjaga angka kerusakan barang di bawah 5%, sesuai standar efisiensi logistik modern. Dan tentu saja, saya merancang Banana Trace ini tidak hanya sendirian. Ada Bu Heidi dan Bu Rika sebagai Dewan Penasehat, dan ada Talita sebagai Chief Financial Officer, dan ada Rahdin sebagai Chief Technology Officer. Nah,
berkelanjutan bisnis, kuncinya ada di angka. Untuk menjalankan Banana Trace, kami memproyeksikan kebutuhan modal awal sebesar 450 juta rupiah. Karena model bisnis kita aset light, alokasi terbesar bukan untuk beli tanah, tapi untuk pengembangan infrastruktur IT dan akuisisi pasar agar ekosistem kita cepat terbentuk. Sumber pendanaan sendiri sangat sehat, yaitu kombinasi dari modal pribadi, hibah, hingga dukungan dari investor tahap awal atau pre-seed tanpa utang, sehingga risiko finansial kita tetap rendah. Tapi pertanyaannya, seberapa layak bisnis ini dijalankan secara jangka panjang? Kami mengukur kelayakan Banana Trace melalui 3 indikator utama. Pertama, secara profitabilitas, kami memproyeksikan perusahaan akan mencapai titik impas atau break-even point saat nilai transaksi bulanan menyentuh angka 341 juta rupiah, yang kami targetkan tercapai pada fase ekspansi di tahun ketiga operasional. Kedua, jika kita melihat efisiensi investasi, Banana Trace sangat menjanjikan dengan nilai ROI atau Return on Investment sebesar 124,8% pada tahun kelima. Angka ini membuktikan bahwa setiap rupiah yang ditanamkan mampu menghasilkan nilai balik yang sangat signifikan bagi para pemegang saham. Ketiga, secara keberlanjutan, tren pertumbuhan laba bersih kita diproyeksikan untuk terus meningkat secara eksponensial seiring dengan adopsi fitur premium dan perluasan jaringan mitra B2B. Kesimpulannya, dengan struktur modal 100% ekuitas tanpa utang di tahap awal, Banana Trace adalah bisnis dengan risiko finansial yang rendah namun memiliki daya ungkapan atau scalability yang sangat tinggi. Kami tidak hanya sekedar bertahan, tapi kami siap untuk memimpin pasar agritech pisang di Indonesia. Ini bukan cuma soal jualan pisang. Ini soal bagaimana kita menghargai keringat petani dan memastikan kedaulatan pangan kita terjaga. Banana Trace adalah cara kita bawa agrikultur Indonesia ke masa depan. Kami, Tim Trexo, melacak jejak menciptakan